Hmm. Nanti dibelilah serokan itu loh. Kemarin pas ku buang ke sampah ke sungai itu, pek, jatuh dia. Buang plastik aja dibeli. Kalau itu tenang kali sih. Fit.
Oke, baik. Sudah ada kita 13 orang ya.
Kita akan segera eh, memulai perbincangan kita untuk bicara soal eh, pengisian KRS ya, dan juga untuk bicara soal portal nanti dan juga pembayaran uang kuliah. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur hari ini boleh bertemu dalam rangka perbincangan untuk pengisian KRS dan portal dan pembayaran uang kuliah. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, memahami, bahkan mengikuti aturan yang akan kami ikuti di STTA Abdesa Medan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, pertama tolong di on cam ya, buka kamera supaya saya tahu kalian di mana semua. Yang kedua, selamat tahun baru untuk semua kita. Ya, dan eh, ketiga, kita akan segera mulai perbincangan kita. Nanti kalau tidak on cam, saya tidak respon ya perbincangan kalian. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas di sana? Kedengaran, Pak. Kalau kurang dengar, supaya saya atur kamera apa speakernya di sini. Jelas ya? Oke. Coba saya buat volume yang kuat ini. Ini sudah ke volume yang kuat. Oke. Ya, saya ulangi, yang baru masuk silakan on cam, buka kamera. Yang tidak buka kamera nanti saya tidak respon atau saya remove nanti dari ruangan ini. Ya, eh, dalam rapat dosen maka pengisian portal itu diundur pengisiannya. Sejatinya tanggal 17 nanti eh, portal sudah ditutup untuk mengisi KRS. Lalu tidak ada istilah perbaikan KRS. Jadi kalau sudah mulai kuliah tanggal 20 Januari, itu sudah kuliah yang permanen. Jadi tidak ada lagi istilah eh, nanti ada perbaikan absen gitu ya. Dosen menunggu eh, absen, lalu di bawahnya itu kalian tulis nama kalian. Itu nanti tidak ada lagi. Kita tidak akan membuka peluang seperti itu. Maka kami memberi kesempatan kepada mahasiswa mengisi KRS sesegera mungkin. Itu yang harus kalian ingat. Jadi tanggal 17 semula berakhir penutupan portal, lalu kami perpanjang sampai tanggal 25 Januari. 25 Januari. Itu penutupan portal. Kami anggap nanti kalian kalau tidak mengisi KRS sampai tanggal 27 Januari, kalian hanya absen satu kali. Nah, karena nanti sejak tanggal 20 sudah dihitung absen pertama. Nah, itu yang eh, aturan yang harus kalian ingat ya. Lalu setelah tanggal 25 Januari, kalau nama kalian tidak masuk di absensi di kelas, itu artinya kalian tidak mengikuti perkuliahan itu. Jangan masuk lagi ke kelas itu. Karena dosen yang mengampu mata kuliah itu nanti tidak akan mengizinkan kalian lagi masuk dan tidak akan ada nilai pada akhir semester. Nah, semester yang lalu ada kasus seperti itu. Dia masuk terus di ruang kelas dosen, namanya dia tidak ada. Lalu ketika menginput nilai ke apa, menginput nilai ke portal, namanya tidak ada. Dan kami tidak bisa mengisi namanya di tengah jalan. Nah, supaya kalian tahu nanti jangan sembarangan masuk ke kelas, kalian menganggap sudah aman, padahal nama kalian tidak ada di portal dosen atau di portal mahasiswa. Nah, jadi hati-hati. Jadi jangan asal-asal masuk ke kelas tapi tidak ada namanya. Jadi ingat, harus ada nama kalian di absensi itu yang tercetak ya, bukan pakai tanda tangan kalian di bawah. Kalau pakai tanda tangan kalian di bawah nanti
itu tidak akan kami ladeni. Itu yang berikutnya ya. Sebentar. Nah, lalu persyaratan untuk dibuka portal kepada mahasiswa ialah setelah membayar uang kuliah atau uang yang disarankan atau disampaikan oleh Wakil 2 sebesar 75%. Nah, 75% baru bisa buka portal. Lalu kemarin saya umumkan melalui Sibatara supaya disampaikan informasi di WA Group soal eh, keringanan-keringanan. Itu hanya berlaku kepada orang yang memang betul-betul orang tuanya tidak memiliki dana untuk perkuliahan semester ini. Dan itu tidak diumumkan secara umum. Itu hanya kasus tertentu di DPA masing-masing. Nah, solusinya ialah ketika mahasiswa itu tidak mampu membayar, maka dia berkonsultasi dengan DPA. Lalu DPA berjumpa langsung dengan mahasiswa itu. Maka bagi teman-teman yang sudah meminta tanda tangan saya, scan katanya, saya tidak izinkan itu. Harus bertemu nanti tanggal 20. Bertemu dengan mahasiswa yang bersangkutan, lalu berbicara apakah benar-benar tidak punya uang. Karena apa? Karena di awal kalian masuk ke STT sudah ditandatangani mampu membiayai uang kuliah di STT. Itu tak kalian tanda tangani di materai 10.000. Nah, kami hendak menanyakan itu apakah tidak punya uang dan sebagainya. Jika tidak punya uang memang pada saat ini, maka yang bersangkutan memohon ke Waket 2, seberapapun uang yang dia punya, itulah dikirimkan, ditransfer ke rekening yayasan. Lalu dia mintalah persetujuan DPA untuk keringanan pembayaran uang kuliahnya. Dengan catatan, kalau misalnya ini 5 juta, kalian yang harus bayar semester ini, kalian mampu 3 juta, maka 2 juta lagi diberikan DPA dispensasi kepadanya, dan DPA yang membayar 2 juta itu dalam bentuk pinjaman. Itu bukan berarti kalian gratis atau bisa uh, membuka portal, tidak. Tetap harus memenuhi 75% DPA yang menanggulangi, mendahului atau dipinjam dari DPA. Lalu mengapa DPA bertemu dengan mahasiswa supaya berbincang kapan dia bayar kepada DPA. Jangan lama-lama, karena kemarin di kasus rapat dosen itu ada mahasiswa yang minjem kepada dosen berjanji 1 bulan, 1 semester, 2 semester, 3 semester nggak dikembalikannya uang dosennya. Nah, makanya kemarin saya katakan tidak boleh eh, online atau scan tanda tangan, harus bertemu. Maka dia hanya kepada orang tertentu dosen atau DPA itu menolong. Kalau semua mahasiswa nanti dia tolong, dari mana uang dosen? Kalau ada 10 kali 2 juta, 20 juta. Dari mana uang dosen menanggulangi uang itu? Nah, begitu ya. Jadi tidak mudah kalian meminta dispensasi pembayaran itu. Nah, kalau 20 nanti atau 10 orang lah, 10 kali 20 juta dia apa ditanggulangi dosen. Ya, emangnya dosen punya banyak uang. Jadi gitu ya. Jadi kami akan menseleksi siapa mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dana itu. Nah, mungkin paling dia bisa tolong 1 2 orang ya. Selanjutnya nggak bisa. Maka nanti kalian pinjamlah ke keluarga atau ke mana yang bisa kalian pinjam. Kalau nanti sang dosennya tidak bisa menolong semuanya. Nah, tetapi intinya ialah harus memenuhi 75% supaya dibuka portal. Nah itu, jadi mengapa sampai tanggal 25 kami anggap ini kami harus sosialisasikan kepada kalian. Supaya kalian siap-siap gitu loh. Jangan datang ke kampus dengan tangan melonggok, tidak ada upaya untuk melunasi uang kuliah. Begitu ya. Lalu akhirnya dia
merasa karena tidak membayar dia di kampus keluyuran dan merasa dia tetap mahasiswa. Tidak. Kalau tidak bisa membayar tanggal 25, tidak dibuka portal, maka saran saya cuti supaya jangan rugi. Cuti, tapi cuti itu pun membayar uang kuliah dasar itu sekitar 2 jutaan itu kan. Saya pikir cuti janganlah solusi. Karena cuti membuang uang itu. Kalian bayar 2 juta sekian, kalian tidak kuliah. Lebih baik pinjam uang 3 juta kepada keluarga, kalian cicil ke sana supaya bisa kuliah sampai 70% saja misalnya. Nah ini makanya saya bilang kemarin, tetaplah berdoa sama orang tua supaya diberkati Tuhan usaha mereka, pekerjaan mereka, supaya kalian mendapatkan kemudahan waktu kuliah. Berdoa kalian pagi-pagi baca kitab suci gitu ya. Bagi yang melakukannya mungkin Tuhan sudah tolong. Tapi kalau tidak melakukannya, kalian sekarang menangis-menangis ya apa boleh buat. Kalian tidak mendengar nasihat saya kan. Nah itu ya, itu soal membuka portal. Jadi nanti, eh, tanggal 20 kalau masih ada kesulitan membayar uang kuliah, jumpai saya. Yang benar-benar ya, yang benar-benar. Kalau kemarin di dapat dosen katakan supaya membuktikan bahwa dia tidak punya uang harus ada tanda tangan dari ketua RT atau kepala desa katanya kan. Ya itu kan, gampang yang diambil tanda tangan kepala desa kan. Hanya bayar 10.000 buat surat miskin, gampang. Tapi itu tidak solusi. Karena ada kasus begini, mahasiswa itu keluarga menolong, tulangnya, bulangnya, opungnya, namburunya, kasih uang sama dia supaya bisa membayar uang kuliahnya. Sampai di kampus dia bukan bayar uang kuliah, main-main dia sama teman-temannya. Mungkin pergi ke warung kopi, pergi menonton, pergi jalan-jalan, lupa dia bayar uang kuliah. Padahal uang yang mau membayar uang kuliah sudah dikumpul-kumpul dari keluarga ini. Nah ini, ya, jangan ada di kelas saya seperti itu di DPA saya. Kalau ada seperti itu, langsung saya apa surat DO-nya itu. Karena tidak punya karakter yang baik itu. Sudah dibantu keluarga, dihabiskan muncungnya di Medan sendiri kan bersama temannya kan. Itu tak punya moral itu. Kalau seperti itu jadi pendeta nanti dititip setoran ke dia dihabiskannya itu. Dititip uang gereja sama dia nanti dia mbaknya itu. Jadi menghancurkan gereja manusia-manusia seperti itu. Begitu ya. Jadi itu cara membuka portal. Nah, kalau sudah dibuka portal, isilah dengan sadar. Ya, isilah dengan sadar KRS-mu. Jangan terburu-buru. Kalau handphonemu kurang bagus, pelan-pelan. Isi pelan-pelan supaya jangan salah. Kau ingin mengontrak mata kuliah hermeneutika yang kau pilih penjenjang lama. Lalu nanti, Pak, saya salah isi, Pak. Tolong diganti, Pak. Waduh, repot itu, repot. Sekarang kita tidak punya admin untuk memperbaiki itu. Saya sudah sampaikan di rapat dosen itu bahwa saya sebagai wakil satu belum berkemampuan karena belum diberi akses untuk memperbaiki portal-portal mahasiswa. Nah, jadi, eh, menunggu nanti ada manusia malaikat dari surga mungkin jatuh ke STT untuk memperbaiki itu ya. Jadi sebelum datang malaikat itu, kaulah dulu malaikat memperbaiki dirimu. Sadar kau memilih mata kuliah itu pelan-pelan, jangan buru-buru, berdoa kau sama Tuhan, mana mata kuliah yang hendak kau ampu, kau apa namanya, kau ikuti pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jangan sedang mabuk kau mengisinya. Nanti kau isi 40 SKS, IP-mu 2,5 kan, bersalahan lagi. Jadi lihat IP-mu, berapa kemampuanmu untuk mengambil mata kuliah, ya itu ikuti. Begitu ya. Jadi jangan salah. Nah, di internet saya tidak bisa membuka portal kita sehingga saya tidak bisa tunjukkan ya. Ya, kurang tahu saya mengapa ini lelet jaringan di sini. Coba saya apa dulu nih. Aku bikin dulu data ya biar bisa, eh, membuka portal kita. Ini portal kita, bentar, mudah-mudahan bisa dibuka ini.
Nah, ini tunggu ya, saya tunjukkan. Nah, ini kan ada konsultasi akademik. Bisa lihat ya, bisa lihat di layar kalian. Bisa, Pak. Nah, ini ada 3 orang yang sudah saya validasi ini. Alvin, Batara, Dinda. Ini Dolphin, Elizabeth, Nia, Rarina akan bisa saya validasi. Misalnya contoh ini. Saya validasi. Nah, lalu saya lihat ini. IP-nya 3,0. Lalu saya lihat ke bawah. Berapa SKS dia ambil? 20. Oke, bisa. Lalu saya lihat mata kuliah apa yang dia kontrak ini. Misiologi 2, MWT, Dogmatika 1, PM, Etika 2, JS, Sejarah Gereja Asia, RH, Kemajemukan, JRS, Hermeneutika PL2, AJS, Hermeneutika PB, JP, Pastoral 2, BGT, Liturgika 2, MG, MPB, BGT, Diakonia, BGT. Nah, ini kalau sudah seperti ini, cocok dia ini, dia 3 eh, SKS 3,0, maksimal dia 24 SKS, yang dikontrak hanya 20 SKS, maka ini bisa saya validasi. Ini saya validasi. Nah, setelah saya validasi ini, nanti dia muncul begini. Nah, ini kan si Dolphin sudah warna hijau. Tetapi misalnya kalian nanti ingin memperbaiki KRS sebelum tanggal 25, tapi setelah tanggal 25 nggak bisa lagi. Pak, saya ingin mengubah mata kuliah yang saya ambil misalnya. Dihubungi saya. Lalu saya buat gini, perbaikan KRS. Nah, jadi si Dolphin ini, dia sudah perbaikan KRS. Maka dia kembali, apa warna dia, tunggu, ini Dolphinnya, perbaikan KRS. Ini validasi. Nah, dia kembali merah. Ini merah dia. Karena dia perbaiki, maka Dolphin nanti menambah kurang atau mengganti mata kuliah dan sebagainya. Lalu dikirimkan ke saya, Pak, saya sudah perbaiki KRS saya. Oke, lalu saya klik lagi validasi KRS. Maka nanti muncullah dia, eh, nama dia sudah eh, ini perbaikan validasi, lalu ini saya validasi kembali, maka dia sudah hijau. Nah, contoh lain misalnya ini Elizabeth, saya mau validasi. Nah, saya lihat 3,25, maksimal 24, yang dia kontrak 20. Nah, ini. Lalu saya lihat dia mata kuliah yang akan diambil ini. Nah, lalu saya validasi. Tidak ada masalah, saya validasi. Nah, baru ini sini ya misalnya, saya validasi. Saya lihat 3,20, dia kontrak 20, berarti pas, saya validasi. Demikian Rarina. Ini saya lihat 3,0, 24 SKS, 20 SKS di kontrak, saya validasi. Nah, semua sudah hijau. Berarti sekarang sudah 7 orang yang sudah memvalidasi, divalidasi KRS-nya. Lalu kalau saya lihat nanti eh, di apa di oh ini masih belum masuk di kelas ya. Nanti kalau sudah masuk di kelas, maka dia namanya kelihatan nanti. Nah, jadi ini masih hasil studi ini ya, masih apa namanya hasil studinya. Itulah soal eh, cara mengisi KRS. Nah, nanti setiap dosen akan melihat nama-nama kalian di daftar eh, kelas. Misalnya ini contoh eh, apa namanya contoh tahun semester yang lalu ya. Ini misalnya saya lihat ini misalnya contoh tahun yang lalu ekumenika. Ini misalnya kalian lah ini ekumenika 2C ini.
Ini bisa saya lihat absensi perkuliahan. Ini absensi perkuliahan. Nama-nama kalian di mata kuliah itu siapa saja yang mengampu atau mengontrak. Nah, nanti kelihatan seperti ini. Nah, kalau nama kalian tidak ada di sini nanti sampai tanggal 25 Januari, maka jangan masuk ke kelas itu lagi. Nah, ini. Jadi supaya kalian hati-hati. Karena tidak ada, saya katakan tidak ada perbaikan untuk eh, KRS. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Permisi Pak, mau Ya, bertanya. silakan. Buka kameramu. Eh, Kau buka kameramu, saya tidak saya layani. izin bertanya Pak mengenai eh, ini Pak, mata kuliah CP, apakah SKS-nya tidak ada di portal Pak untuk CP? CP. Iya Pak. Semester ini kalian sudah CP pada masa liburan kan? Eh, iya Pak, di akhir semester 4 ini Pak. Ya, CP itu nanti akan dimasukkan ke semester depan. Mata kuliah itu akan dimasukkan semester depan karena itu kan semester antara itu. Nanti kalau sudah CP selesai di semester 4 depan misalnya kalian mengontrak 18 tambah nanti CP J20. Biasanya begitu cara mengisi CP. Jadi bukan sekarang. Tetapi persiapannya sekarang. Nanti kalian akan diminta surat dari gereja lokal, bukti kalian di sana melayani, lalu setelah itu ditempatkan nanti ada surat pembimbingan lagi nanti pada bulan-bulan 5 bulan 6 nanti kita sudah masuk pembekalan CP, lalu bulan-bulan 6 kalian sudah diutus untuk melakukan CP pada masa liburan. Oke, ada lagi. Ada lagi cukup jelas. Kemarin ada beberapa orang yang bertanya ini tentang permohonan-permohonan. Natalia misalnya, gimana? Ada pertanyaan dari Natalia. Halo, siapa lagi kemarin yang meng-WA saya? Yang meng-WA saya dulu. Diskusinya di sini. Ada pertanyaan dari kalian. Pak, Ya, saya ingin bertanya, Pak. silakan. Misalnya, jika dalam pengisian KRS secara total mata kuliah diambil tepat, namun kelas yang dipilih itu salah, itu nanti eh, penyelesaiannya gimana, Pak? Pas nanti setelah tanggal 20, pas sudah masuk kuliah. Kalau nanti salah milih kelas, tapi mata kuliah yang diambil di pengisian KRS sudah tepat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, misalnya ini, si Alvin misalnya, Alvin Prayer ini. Dia setelah masuk kuliah, ternyata salah kelas dia. Mau ganti. WA lah sama DPA untuk mengganti, memperbaiki KRS itu. Lalu DPA nanti mengklik ini, perbaikan apa KRS. Lalu divalidasi perbaikan KRS. Maka Alvin jadi warna merah ini. Disitulah mahasiswa bisa kembali mengedit atau memperbaiki KRS-nya. Lalu setelah diperbaiki KRS-nya, dia WA lagi DPA-nya, Pak, saya sudah perbaiki KRS-nya. Lalu DPA-nya akan memvalidasi KRS. Divalidasi, ini kita anggap dia sudah perbaiki, lalu divalidasi oleh DPA, maka Alvin kembali sudah hijau. Sudah bisa seperti yang dia inginkan. Dan itu berlaku sampai tanggal 25. Tapi setelah tanggal 26 ke atas, kalian meminta perbaikan KRS, nggak bisa lagi. Karena apa? Portal sudah ditutup.
ini semua nggak bisa lagi diacak-acak. Maka keluarlah nanti dia seperti ini, absensi perkuliahan. Lalu dosen membuka orang-orang yang mengontrak mata kuliah itu dengan seperti ini, kami buka ini. Muncullah nama-nama yang sudah final, yang sudah dikunci oleh portal. Muncullah nama-nama ini, Alvin Praher Purba. Ini contoh yang lama, ini bukan yang baru. Nah, ini seperti ini. Oh, maaf Pak, ingin bertanya kembali. Kalau misalnya telah mengontrak KRS, namun yang harusnya kelas C, yang ngontrak KRS di kelas B, begitu. Terus KRS sudah tutup, dia itu masuk ke kelas B, begitu ya Pak? Kalau sudah tutup, ya di situ dia terus. Jangan berubah-ubah lagi. Kalau sudah ditutup di portal, nggak boleh dirubah lagi. Selama konsultasi akademik ini terbuka sampai tanggal 25, silakan aja kotak-katik punya kalian. Bisa ini dirubah-rubah ini. Ini kan perbaikan KRS. Gitu. Tapi kalau sudah tanggal 26, nggak bisa lagi. Atau tanggal 25 sudah jam 00, nggak bisa lagi. Jadi selama ini ke depan boleh gitu ya. Nah itu. Jadi segeralah isi ini. Kalau hari ini belum ada uang, cari pinjaman 75% supaya bisa membayar. Jangan nanti setelah lain kalian katakan, Pak tolong deh Pak, opungku, buangku, macam-macam kalian nangis, nggak bisa. Karena kita bicara sistem ya. Sistem ini tidak mengenal nangis-nangis. Itu persoalannya. Nangis-nangis pun kita nggak tahu dia sistem itu nangis kita. Karena kalian nangis di hadapan kami. Di sistem nggak ada nangis. Di sistem itu bayar, lunasi, lalu divalidasi. Jadi begini ya, ini juga persoalan. Sering mahasiswa begini, karena dibilang tanggal 25 terakhir, dia bayar tanggal 25. Lalu prosesnya itu kan panjang. Kalian bayar tanggal 25 nih. Lalu kirim ke Wakek 2. Wakek 2 kirim ke Ibu Yenli atau Hot. Divalidasi. Baru validasi kirim ke yayasan. Oleh yayasan divalidasi. Itu butuh 2-3 hari. Supaya portal bisa dibuka. Butuh saya katakan 2-3 hari validasinya itu oleh sistem di bank dan di sistem di apa kita di web server kita supaya buka portalnya. Kalau misalnya mulailah tanggal 25 kalian bayar. Baru divalidasi tanggal 25. Itu kan sudah tanggal hari Sabtu ya tanggal 25 ya. Berarti kantor kan tidak buka. Berarti kita undur dulu tanggal 24. Kalian bayar tanggal 24. Diproses oleh Wakil 2 24. Berarti butuh 3 hari lagi. 24, 25, 26, 27 baru portal buka. 27 portal sudah tutup. Ngerti maksud saya? Berarti Jadi Pak, membayar itu jangan pada menit terakhir. Jadi kalau tanggal 24, saya katakan tadi tanggal 25, hari Sabtu itu ya. Kalau tanggal 25 itu tutup kantor, maka tanggal 24 buka kantor. Jadi hitung tanggal 24 kurang 3. Berarti 24, 23, 22, 21. Tanggal 21 kalian sudah harus bayar. Supaya apa? Tanggal 21 dibayar, diperiksa Wakil 2, berarti tinggal 2 atau 3 hari. 21, 22, 23. Baru buka portalmu. Baru di situ kau bisa mengisi KRS-mu. Baru bisa nanti dosenmu, DPA-mu memvalidasi tanggal 23 atau tanggal 24 atau tanggal 25. Ngerti maksud saya? Jadi ngerti jangan Pak. nanti bayar tanggal 24. Itu Anda akan kena portal. Pak, aku udah bayar tanggal 24 sesuai batas. Iya, pembayaranmu. Tapi prosesnya sudah lewat. Nanti akan diproses tanggal 25, 26, 27. 27 baru bisa buka portalmu. 27 portal sudah tutup. Nggak bisa mengisi KRS lagi.
Jadi jangan datang lagi nanti nangis-nangis ke ruangan saya. Pak, saya sudah bayar tanggal 24, Pak. Tolonglah Pak, opung saya, Pak, mama saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini banyak WA-WA ini. Tunjukkan belas kasihan Bapak. Apa tunjukkan belas kasihan apa lagi? Ini contoh-contoh ya, supaya kalian lihat. Saya tidak mau mendengar rasa iba kalian. Gara-gara sistem yang bicara ya. Ini contoh ini. Supaya kalian lihat. Saya tidak mau diobok-obok oleh perasaan mahasiswa. Karena saya sudah jelaskan berulang-ulang, dia tidak dengar, berulang-ulang, dia tidak dengar, ngapain. Ini contoh ini. Ini. Horas Bapak, audu Bapak, wah beliau. Saya bilang, semester naromada, horas ma. Weh Bapak, apa lawan nama kini membain las rohani Bapakku, Bapak, nama nusun skripsi Bapak. Semester naromada. Itu jawaban saya. Saya tidak mau terbuai dengan perasaan kalian. Ya kalianlah itu sama orang tua kalian. Saya lihat kalian sama-sama dirimu, nggak persoalan bagi saya itu. Nangis-nangis dia ke ruangan saya, ngapain? Saya bilang air matamu itu nggak berguna bagi saya. Karena apa? Saya sudah jelaskan. Ini saya jelaskan ini ya. Jangan nanti nangis-nangis ke ruangan saya. Nah, jadi kalau sebenarnya tanggal 17 kemarin ditutup, berarti kan hitung mundur tuh 17. 17, 16, 15. Tanggal 15 sudah harus kalian bayar uang kuliah kalian terakhir. Jadi jangan bayar tanggal 17. Itu sudah tutup itu sebenarnya karena diproses lagi nanti. Karena tidak manual kita diterima di kasir langsung diproses atau kalian bayar ke rekening bank apa namanya yayasan langsung keluar validasi apa portal kalian enggak. Lalu bukti kalian itu dicek, baru divalidasi, baru kirim ke yayasan, yayasan validasi, baru keluarlah Anda berhak mengisi KRS. Itu minimal 2-3 hari prosesnya. Ini kadang-kadang mahasiswa tidak apa namanya sadar di situ. Jadi begitu ya, kalau tanggal 24 nanti penutupan terakhir pembayaran apa namanya pengisian KRS, berarti 24, 23, 22. Di situ lagi dibayar maksimal. Kalau lebih baik 21. Nah itu. Jadi habis kuliah umum sudah selesai kan. Jangan nanti mengemis lagi Pak, nama saya tidak ada di portal Pak, masukkanlah Pak, masukkanlah Pak. Gak bisa, saya tidak bisa sekarang mengotak-atik portal. Masih di pihak orang lain itu. Saya sudah berkali-kali meminta supaya bisa saya mengotak-atik portal mahasiswa, tapi sampai sekarang belum diberi izin. Entah siapa yang sekarang penguasa di setiap soal portal mahasiswa, nggak tahu saya. Saya sudah sampaikan di rapat dosen, sampaikan kepada pihak yang berkewenang, tidak ada tindak lanjutnya, udah. Makanya jangan salah mengisi KRS. Kalau salah mengisi KRS, saya tidak bisa membantu kalian. Tapi kalau soal pindah-pindah kelas tadi, invalidasi masih bisa saya. Tapi kalau mengganti, mengubah, tidak bisa. Saya belum belajar tentangnya. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Silakan. Oh, masalah tentang yang 75% itu, Pak. Oh, Ya, kan kami pengumumannya terlambat datang, Pak, gitu, Pak. Jadi kami jauh-jauh hari mengatakan sama orang tua bahwa uang kuliah itu bisa dibayar 50%. Setelah kami bayar 50%, datang pengumuman bahwa harus 75% gitu, Pak. ya. Persoalannya Pengumuman yang 75% itu, Pak, terlambat gitu, Pak. ada terlambat, masih ada waktu. Sekarang masih ada waktu kan, belum tutup. Katanya kemarin, Pak, tanggal 10 tutup pembayaran gitu, Pak. Iya, karena Yang dapat tanggal 10, karena tanggal 17 terakhir portal ditutup. Ini kan sudah kita perpanjang sampai tanggal 25 atau 24 lah. Masih ada. Tambah aja biar 75%. 25% tambah aja. Jadi jangan dicari kambing hitam ya, supaya jangan membayar. Kalau tidak kau bayar nanti nggak bisa kamu kuliah. Itu aja persoalannya. Karena kita menghadapi sistem. Mengapa kita buat 75%? Alasannya banyak.
Pertama, ketika kita tolong mahasiswa, mahasiswa tidak tolong kampus. Sudah diberi 50%, tapi dilunasi lama sekali. Sampai diancam-ancam supaya dia bayar. Sampai datang ke ruang kelas baru dia bayar. Makanya sekarang kami naikkan 75%. Jadi supaya jangan kewalahan. Karena kami kan gajian tiap bulan. Bukan sekali setahun kami gajian. Kalau mahasiswa tidak bayar uangnya, ya dosen tidak gajian. Kami bulan 12 itu gajiannya nggak terlambat sampai Januari. Karena nggak ada uang. Gitu. Jadi ya kita saling menolong loh. Kita tolong mahasiswa, ya mahasiswa juga tolong kita. Gitu ya. Jadi jangan ada alasan nanti baru kami terima Pak, terlambat Pak. Enggak ada terlambat, itu masih ada waktu. Beberapa hari lagi kan masih ada waktu. Nah ini minggu depan tanggal 20 atau 21, 22 tadi saya bilang nggak banyak estimasi pembayaran supaya bisa diproses. Gitu ya Andiko. Baik, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada, biar kita tutup. Artinya saya sudah sampaikan regulasi-regulasi dalam pengisian KRS, pembayaran uang kuliah, dan mungkin nanti ada juga informasi-informasi lain yang eh, mau kalian tahu, ditanya aja supaya jangan salah ya. Apalagi ini kalian masih di asrama ya, masih di asrama. Mungkin nanti asrama pun pembayarannya bukan lagi ke asrama ke DK ya, tapi sudah pembayarannya ke rekening bank ya. Saya kurang tahu apakah begitu, karena saya dengar-dengar begitu. Karena nanti ke depan kalian ditangani oleh yayasan makan kalian, bukan lagi STT yang menangani. Jadi ada vendor nanti yang menangani oh, makan kalian di kampus. Oke, ada lagi? Jadi kalau ada nanti yang sama sekali tidak bisa, berarti kita ketemu tanggal 20. Tapi dengan catatan seperti tadi, bukan tidak memenuhi 75%, harus dipenuhi. Siapa yang memenuhinya? DPA. Nah, kalau DPA punya uang banyak, bisa dia tolong banyak mahasiswa. Tapi kalau tidak banyak, ya mungkin satu dua orang yang bisa dia tolong. Dengan catatan itu pinjaman supaya bisa dibayar, supaya bisa dia kuliah. Begitu ya? Izin bisa bertanya, Pak. Satu Ya, lagi, Pak. ya. Ini mungkin agak lari dari pembahasan kita hari ini, Pak. Cuman yang mau saya tanyakan mengenai beasiswa. Nah, beasiswa ini saya dengar di semester 3 dapatnya, Pak. Apakah kami yang selesai semester 3 ini, eh, apakah ada yang dapat dari beasiswa eh, STT yang biasanya diberikan STT, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, beasiswa nanti itu akan dibahas setelah perkuliahan berjalan, lalu komisi beasiswa akan rapat, lalu akan meminta ke setiap DPA, meminta nama-nama mahasiswa yang dari DPA-nya, siapa-siapa yang akan menerima beasiswa. Nanti kita akan rapat lagi menentukan itu. Biasanya akan dilihat dari pertama dari IPK-nya tertinggi, ini orang yang berprestasi, masih berprestasi. Kedua, mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah. Nanti kita akan seleksi siapa mahasiswa yang membutuhkan dana. Lalu itu tidak permanen ya. Nanti kita akan bagi-bagi semester ini untuk si A, semester berikutnya untuk si B, semester berikutnya untuk si C. Itu kita akan gilir itu beasiswa itu. Tapi kalau untuk berprestasi tidak bisa kita ganggu. Dia akan dapat itu, tapi yang karena setiap kelas nanti ada tiga itu, tiga mahasiswa dapat apa beasiswa. Lalu yang pertama itu yang kepada IPK-nya tertinggi di kelas itu, dia tidak bisa kita ganggu itu. Dia akan terima. Tapi dua lagi nanti kita akan berbincang siapa yang akan menerima. Sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga yang layak. Kalaupun nanti eh, kita misalnya berkesempatan, tapi secara ekonomi orang tua kita mampu, kami tidak akan berikan. Dosen yang akan melihat nanti itu siapa yang layak dibantu mendapat beasiswa itu. Begitu ya.
Ya nanti mungkinlah semester bulan-bulan Maret nanti mungkin sudah ada pengumumannya itu untuk beasiswa. Izin bertanya satu lagi, Pak. Ya, Kan ada beberapa dari kami yang mau eh, bertanya ke dosen mengenai nilai, Pak, karena mungkin menurut kami ada beberapa yang agak ganjal begitu nilai yang diberikan dosen. Nah, itu perbaikan nilai itu masih bisanya dilakukan dosen sebelum tanggal 25 itu, Pak? ya nego lah kepada dosen yang bersangkutan. Mengapa nilai saya begini? Tanya dia. Mungkin dia salah menginput data, aturan 100 jadi 10. Nah, jadi kan bisa berubah itu. Aturan 90 dibuatnya 9. Itu bisa saja kesalahan dosen, human error ya. Tapi setelah tanggal 25 nggak lagi, dosen tidak bisa lagi mengubah apa namanya nilai. Nah, ini sekarang ya saya tunjukkan ya, eh, supaya kalian bisa mengerti nanti tentang itu. Sebentar. Soal regulasi mengisi perbaikan nilai ya. Itu hanya beberapa waktu. Misalnya ini pengolahan nilai. Sudah lihat ini pengolahan nilai. Ya, saya ambil contoh ini kelas lain supaya jangan kelas kalian yang kalian lihat ya. Pengisian nilai. Ah ini sudah ditutup. Maaf, pengisian nilai ditutup. Udah lihat ini. Lihat kan? Pak. Udah Lihat, Pak. ditutup. Nah ini. Sebab ini. Sebab dulu kalian pengisian nilai. Ah, sudah ditutup. Jadi dosen tidak bisa lagi mengisi nilai. Karena kemarin terakhir kami mengisi nilai tanggal 14. Terakhir kami mengisi nilai kemarin tanggal 14. Itu pun sudah saya perpanjang itu dari tanggal 10. Saya perpanjang ke tanggal 14. Karena dosen-dosen meminta, Pak Wakil satu, waktu kami masih banyak ini bla bla bla, diperpanjanglah sampai 14. Oke, saya perpanjang tanggal 14. Sekarang nggak bisa lagi. Ya sekarang terimalah apa adanya. Itu. Bagaimanapun ya sudah keluar nilainya, terima apa adanya. Kalau dari saya kan sudah terima ya, banyak-banyak apanya, entoknya ya. Ya, syukurilah nilai kalian. Mudah-mudahan kita tidak jumpa semester depan, semester ini. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Karena nah, kalian semua bisa saya lihat apanya, hasil-hasil kalian. Kami dosen bisa lihat. Misalnya, misalnya ini hasil studi. Kami hanya bisa klik nama kalian di sini. Ini contoh ini kalian mungkin tidak kenalin ya. Ini saya mau lihat nilainya semester 4 ini bisa. Ini kan IPK-nya 1,9, dia E psikologi, dia E pembimbing, ini saya lihat. Jadi IPK kalian pun bisa saya lihat. Atau dari sini aja kulihat nilai-nilai kalian. Dari peserta bimbingan misalnya ini kan ini sudah tamat ini. Saya lihat ini riwayat KHS, kartu hasil studi. Ini saya lihat ini semester 1 IP-nya sekian, semester 2 ini bisa sampai dia menulis skripsi. Ini sudah tamat ini. Nilai kalian pun bisa saya lihat dari sini. Nanti kalau mau saya lihat misalnya contoh ini kan, ini nama kuliah ini ada Batara Tambunan ini. Kalau mau saya buka ini bisa ini di sini. Ini kan. Hmm. Jadi bisa kami lihat semua data-data kalian. Jadi kalau kalian bilang, Pak, aku nilaiku B-nya Pak di sini, saya lihat aja. Nilai saya A-nya Pak di sini, saya lihat aja. Kalian bisa lihat ini. Gitu ya, ada lagi pertanyaan? Ada?
Oke, kalau tidak ada, sampai di sinilah pertemuan kita ya. Saya pikir sudah jelas. Nanti soal beasiswa saya akan undang lagi kepada kalian. Nanti pertemuan DPA berikutnya nanti juga akan saya tentukan untuk berbicara soal hal-hal lain ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengisi KRS. Jangan salah mengisi KRS. Pastikan Anda mengontrak dengan baik dan ikuti perkuliahan semuanya dengan baik. Semester depan jangan ada dari antara kalian yang gagal gara-gara tanda petik ya absensinya kurang atau sering tidak melakukan tugas-tugas dosen atau sering melawan dosen. Jadi jangan melawan dosen gitu. Intinya ialah harus kalian ingat dosen itu peraturan pertama, dosen itu tidak pernah salah. Peraturan kedua, jika dosen salah, ingat peraturan pertama. Jadi kalau kita mau aman, kalau kita mau sukses, ya ikuti aja arahan dosen. Tapi kalau kalian merasa lebih hebat dari dosen, lawan aja dosennya. Maka nilai kalian, masa studi kalian mungkin ya akan lama-lama lagi. Aturan bisa tambah 4 tahun, bisa jadi 6-7 tahun gitu. Ya, jadi harus ingat, ikuti aja aturan dosen. Begitu ya. Oke, kita tutuplah pertemuan kita. Saya mintalah Batara berdoa. Silakan. Masih bersama kita si Batara. Baik, Pak. Baik, Pak. Eh, baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi kami hingga pada apa Bapak, pada hari ini kami telah menyelesaikan pertemuan kami untuk membahas segala keperluan kami dalam pengisian KRS dan juga dalam setiap masalah-masalah yang ada di akademik kami. Kami telah bahas ya Bapak, biarlah apa yang telah kami bahas dan yang telah dijelaskan oleh dosen kami bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan. Sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang kami perbuat dalam pengisian KRS dan yang lain-lain yang bisa uh, menghambat kami di dalam perkuliahan kami. Bapak, itu juga dengan rencana kami yang akan masuk pada tanggal 20 nanti. Kau yang berkati menyertai kami di setiap persiapan kami, perkuliahan kami. Itu juga dengan dosen kami, kau yang memberkati menyertai agar senantiasa dalam bimbingan penyertaan. Bapak, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di atas segalanya kami mengakui akan keberdosan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak disebut sebagai anak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati ya. Horas, Jehobu, Jojua. Jua-jua, Pak. Saya tutup ya.